mau beribadah, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau pada saat pagi hari ini, bila saudara-saudara kami yang belum datang, mari ya Tuhan, Engkau hantar kami tempat ini ya Tuhan, biar kami siap memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini, kami siap memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk, naikkan pujian. Segala puji syukur. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku.
Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya undang, kita akan menyanyikan satu pujian nanti ya. Semua jemaat untuk maju ke depan. Kita mau naikkan pujian Hanya Harimu Tuhan. Persembahan semua jemaat pada pagi hari ini, karena kerinduan semua jemaat untuk menaikkan syukur Tuhan kita. Harimu Tuhan, Harimu Tuhan, hanya Harimu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Hanya Harimu Tuhan, hanya Harimu Tuhan, hanya Harimu Tuhan, hanya Harimu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku taruh kepadamu, besar sukacitaku, ku memandang wajahmu. Takkan ku harap lagi, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Cobalah aku Tuhan,
Pujilah aku Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Benar Tuhan, hanya Kau satu-satunya yang layak disembah, karena Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah Allah di atas segala Allah, dan Engkau adalah Raja di atas segala Raja, dan Engkau satu-satunya Juru Selamat semua umat manusia yang mau datang dan percaya kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus,
Kami sudah memuji, kami sudah memuliakan, kami sudah meninggikan, mengagungkan, dan membesarkan nama-Mu. Dan kami percaya setiap pujian yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam itu menyenangkan hati-Mu. Engkau Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang maha ada. Dan Engkau juga Tuhan yang maha hadir. Engkau hadir di tempat ini dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Kami rindu menikmati kuasa kehadiran-Mu lewat penyampaian pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang Kau telah persiapkan untuk menjadi penyambung lidah-Mu pada saat pagi ini Tuhan. Bagi kami semua, bagi umat-umat-Mu Tuhan, kami percaya firman-Mu berkuasa menegur kami, meneguhkan iman kami, mengokohkan hati kami, dan firman-Mu juga berkuasa untuk menegur kami, menasehati kami, mengubahkan hidup kami, memberikan kami hikmat, dan firman-Mu juga sanggup dan mampu memulihkan hidup kami, dan juga firman-Mu berkuasa untuk menyembuhkan kami, menyembuhkan setiap sakit penyakit, baik sakit jasmani dan sakit rohani. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu dan berbicara Engkau dalam hidup kami sesuai dengan pengertian kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, hamba-Mu yang sudah juga melayani lewat pujian. Tuhan berkati dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Hari ini kita ada tamu spesial di hari yang spesial. Kan setiap hari hari spesial. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Jangan sungkan menggunakan kata haleluya, karena hanya kata haleluya lah yang dipakai di sorga dan di bumi. Ya. Jadi kita orang-orang Kristen jangan bosan-bosan sebut kata haleluya. Sebelum nanti kita di sorga, kita harus banyak latihan dulu di bumi. Betul atau betul? Betul ya. Jangan bosan-bosan kalau ketemu orang bilang salam haleluya. Artinya puji Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk melayani Tuhan pagi hari ini. Mungkin saya nggak usah pakai mic aja. Kedengeran Bapak Ibu? Kedengeran ya. Puji Tuhan. Pertama kali ya saya melayani Tuhan di tempat ini ya. Tapi biarlah kita sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Selagi kita masih hidup, kita harus terus belajar ya. Nanti kalau kita nggak belajar lagi ketika kita sudah di sorga, kita sudah tidak perlu belajar lagi ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya Bapak dan Ibu Gembala untuk saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama. Nama saya udah tahu ya semua ya. Saya tinggal di Pangkal Pinang. Puji Tuhan, karena kebaikan Tuhanlah kita ada pada pagi hari ini. Amin. Berapa banyak kita di sini yang merasakan kebaikan Tuhan? Lambaikan tanganmu. Wah, ya, kita hidup memang hanya kemurahan Tuhan, ya. Kalau tidak karena kemurahan Tuhan, mungkin kita ada, tapi orang Bangka bilang kita tidak pacak ngapil lah. Betul? Betul ya. Tapi kalau pagi hari ini kita ada di tempat ini, beribadah di tempat ini, berarti kita sudah memberikan persembahan yang terbaik yang kita punya dari diri kita. Amin. Pagi hari ini saya akan membawakan judul tentang khotbah saya tentang persembahan yang terbaik. Mari kita belajar. Apa sih persembahan yang terbaik itu yang Tuhan mau kita berikan kepada Tuhan? Ya. Pertama, kita akan baca dalam kitab 1 Raja-Raja 17
Bagi Bapak Ibu yang punya Alkitab, mari kita baca bersama-sama. 1 Raja-Raja 17 ayat ke-7. 7 dan seterusnya ya. Tapi kita akan baca dulu ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, mari sudah kita sama-sama berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca judulnya dulu ya. 2, 3. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberitahu perkara. Ayat 10 sama-sama. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang membakar kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam negeri supaya aku minum. Puji Tuhan, silakan duduk. Di kisah ini diceritakan ada seorang nabi yang bernama Elia. Ketika nabi itu di zaman dahulu berjalan-jalan ya, tidak menetap seperti gembala di tempat ini ya. Selalu dia berjalan kemanapun yang Tuhan suruh ya pada zaman dahulu. Lalu ketika Elia tinggal di tepi sungai Kerit, lalu tiba-tiba keringlah sungai itu. Kalau kita hidup di sini, di dalam satu kota atau satu tempat atau satu desa, jika tidak ada air bagaimana? Pasti tidak akan ada kehidupan, betul? Ya. Oleh sebab itu, ketika sungai Kerit ini kering, maka Elia pun Tuhan suruh, pindah ke daerah itu ya, Sarfat ya. Ketika Tuhan berkata, pindah ke Sarfat, nanti di sana ada yang akan memberi kamu makan. Ya. Jadi Elia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk pergi ke Sarfat. Ya. Ketika sampai di kota itu, langsung dia melihat ada seorang wanita. Wanita itu dikatakan janda, ya. Tetapi Alkitab tidak pernah menceritakan siapa nama wanita ini. Dia hanya menceritakan saja dia hanyalah seorang janda. Tidak diceritakan nama orang ini ya. Tetapi ada beberapa hal yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini. Kita belajar pagi hari ini ya. Yang pertama, ayat 10 ya, Nabi Elia berkata, sesudah ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ya. Nah, lalu ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ayat yang 11, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ya. Elia tidak tahu bagaimana keadaan janda ini di kota Sarfat. Ya. Pertama Elia bilang, ambil air itu. Air mungkin janda ini punya. Tetapi ketika Elia berkata lagi, dia bilang ini, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Zaman dulu itu gak ada toko roti kayak sekarang ya. Zaman dulu orang membuatnya sendiri.
dari tepung dan minyak sehingga dihasilkan roti, ya, zaman dulu. Kalau sekarang, kalau misalnya Bapak Ibu Gembala bilang, tolong ambilkan roti, kita beli roti ya di toko roti ya. Tapi zaman dulu tidak begitu, ya. Nah, ketika itu ayat 12 kita baca, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak-anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi apakah kondisi janda itu? Janda itu senang atau janda itu susah? Dari cerita ini, susah ya, susah. Bayangin dia bilang, kalau saya memberikan roti kepada Nabi itu, terus dia bilang apa? Setelahnya kami memakannya, maka kami akan mati. Ya, ternyata daerah Sarfat itu mengalami kekeringan, tidak turun hujan bertahun-tahun katanya. Sehingga tidak ada tanaman yang tumbuh, segala sesuatu mati. Ya. Awalnya janda ini protes. Janda ini protes ya. Tapi kita baca ayat ke-14. Ayat ke-13. Ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bagaimana nih kalau kita ketemu, seandainya nih kita ketemu hamba Tuhan, ya. Nabi itu kan zaman dulu, kalau sekarang itu hamba Tuhan adalah sama seperti Nabi ya, statusnya ya, dulu orang taunya Nabi. Tapi sekarang ini sama, hamba Tuhan seperti itu. Hamba Tuhan adalah perpanjangan tangan Tuhan ya. Bagaimana ketika ada hamba Tuhan bilang, kasih keku makan gitu. Padahal kita tidak punya beras, kita tidak punya apa-apa. Tapi janda ini dengar Elia bilang, janganlah takut, Elia bilang. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Yang pertama kita belajar tentang ketaatan. Ya, janda ini taat. Setelah janda ini dengar, Nabi Elia berkata, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Ketaatan itu dibutuhkan dalam hidup orang-orang Kristen. Amin. Kita dengar firman Tuhan. Kita harus lakukan. Jangan hanya menjadi pendengar saja, tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan itu ya. Jadi janda ini taat. Ketika Elia berkata, ia melakukan semuanya seperti yang Elia katakan. Ya. Begitu juga dengan hidup kita. Kita harus taat juga kepada gembala kita, kepada pemimpin kita yang senantiasa berjaga-jaga atas hidup kita, ya. Bapak dan Ibu Gembala yang berdoa, Bapak dan Ibu Gembala yang setia melayani, kita harus taat ya, karena mereka berbicara itu sesuai dengan firman Tuhan, ya. Lalu yang kedua, ayat 14 berkata, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan
memberi hujan ke atas bumi. Lalu ayat 15, pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Yang kedua, apa yang dilakukan janda ini? Janda ini beriman. Janda ini hanya mendengar saja apa yang dikatakan Elia, kemudian dia beriman. Ya, kita baca Ibrani 11 ayat 1. Apa sih iman itu? Kita baca sama-sama ya. Sudah dapat semua? Yuk, kita baca bersama-sama. 2, 3. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, coba sekarang kita pikir, benar nggak sih ini? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, katanya. Kalau kita berkata ini mustahil, betul nggak? Dia bilang kita harapkan, tapi buktinya tuh nggak kita tidak lihat. Kalau manusia itu mau lihat bukti dulu baru percaya, benar nggak? Ya, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan ajarkan kita untuk beriman. Ya. Jadi dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Aneh ya kalau kita bilang ya, tapi itulah definisi dari iman. Lalu bagaimana iman itu tumbuh dalam hidup kita? Kita baca yuk Roma 10 ayat 17. Sudah dapat semua? Yuk baca sama-sama. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh ternyata iman ini bertumbuh karena mendengar apa? Firman Allah. Alkitab ini adalah Allah sendiri yang berfirman. Ya. Jadi kalau kita tidak dengar firman Tuhan, bisakah iman kita tumbuh? Tidak, ya. Ingat ya, bukan dengar gosip. Ya, iman itu tumbuh bukan dengar gosip, bukan dengar TikTok, bukan dengar Instagram, bukan dengar Facebook, tidak. Tetapi iman tumbuh karena mendengar firman Allah. Ya. Lalu setelah iman itu tumbuh, balik lagi. Ayat 15 dia berkata, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Setelah iman ada tindakan, ada perbuatan. Ya. Setelah dia mendengar, kemudian dia beriman, kemudian menghasilkan tindakan. Janda ini berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ayat 16 dia berkata, setelah dia membuat roti itu, ayat 16 dia berkata apa? Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi iman plus tindakan menghasilkan menghasilkan apa? Iman itu harus selalu disertai dengan perbuatan. Karena
iman itu harus disertai dengan perbuatan ya. Sebab iman tanpa perbuatan itu mati. Ya, sia-sia, betul. Lalu kita akan lanjut kepada yang ketiga. Setelah janda ini melakukan ketaatan dan melakukan iman, beriman kepada Tuhan, lalu yang ketiga terjadi masalah dalam hidup janda ini. Kita baca ayat yang ke-17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apa maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Ternyata setelah dia beriman kepada Tuhan, setelah dia melakukan segala perintah Tuhan, ternyata dalam kehidupannya ada kejadian. Ya, di sini dikatakan anaknya jatuh sakit sampai tidak ada nafas lagi. Berarti anaknya mati. Ya, mati. Ya. Dalam keadaan kritis dia masih bilang sama Tuhan. Dia bilang lewat Nabi Elia. Dia bilang, "Apakah maksudnya engkau datang kepadaku?" Dia bilang, "Untuk mengingatkan kesalahanku yang dahulu-dahulu, ya, dan menyebabkan anakku mati." Tapi ayat 19 kita baca, kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Ayat 20, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kepalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Ayat 21, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Ayat 22, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ya, jadi karena ketaatan janda di Sarfat ini, iman dan perbuatannya menghasilkan mujizat. Ya, jadi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan dalam Alkitab yang kita baca atau yang Bapak Gembala terangkan selalu disertai dengan hati yang taat. Contohnya pada waktu Yesus pertama kali mengadakan mujizat mengubah air menjadi anggur, ya, itu Tuhan cuma bilang waktuku belum tiba, kemudian ibunya menunggu. Ya, Tuhan akan melakukan mujizat ketika hati kita taat. Ya, ketika kita punya hati yang taat. Ya, lalu pada saat Yesus mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan, murid-murid Yesus juga harus taat. Ketika hati kita tidak taat, Tuhan tidak akan mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Ya. Mujizat terjadi di tengah-tengah situasi yang tragis. Siapa yang bisa menghidupkan manusia? Adakah teman kita? Mungkin orang Bangka nih suka dengar thaipak ya. Ada pernah dengar thaipak ngidupin anak orang? Atau menghidupkan seseorang yang mati? Tidak. Tapi firman Tuhan, Yesus melakukan mujizat. Ya, ini zaman dulu sebelum Yesus ada. Jadi mujizat yang Tuhan lakukan melalui Nabi Elia ini hanya membangkitkan orang yang sudah mati. Ya, di sini dibilang jelas-jelas tidak ada nafasnya lagi. Jadi anak itu memang sudah mati. Tapi karena ketegaran hati ibunya, karena ketaatan ibunya, ya, karena iman dan perbuatan ibunya, sehingga Tuhan berbelas kasihan menjawab doa Elia sehingga mujizat terjadi. Ya, begitu juga dengan hidup kita. Apa masa-masa kritis kita hari ini?
dunia tidak akan lebih baik. Betul? Malah akan lebih jahat. Tetapi bagaimana respon hati kita? Apakah kita masih percaya mujizat itu ada? Apakah kita masih yakin Tuhan itu ada? Puji Tuhan. Ya, itu kita jawab dalam hati kita masing-masing. Apakah sampai saat ini kita masih percaya ketika kita susah, ketika kita sakit, sampai sudah mau mati? Bahkan Alkitab bilang ini sudah mati. Apakah kita masih bisa percaya kepada Tuhan? Ketika beban hidup menghimpit kita, ketika suami kita, istri atau anak-anak itu menjadi beban dalam hidup kita, apakah kita masih percaya Tuhan masih sanggup melakukan mujizatnya? Ya, kita harus tetap percaya, amin. Karena pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah dikecewakan. Ya. Mujizat itu terjadi ketika tidak ada harapan lagi dalam hidup janda ini. Ya, Tuhan membuat mujizat. Hanya Yesus yang bisa membuat mujizat dalam hidup kita. Tidak ada orang lain, tidak ada penolong yang lain. Hanya Yesus saja, ya. Jadi jangan putus harapan kita ketika kita dalam keadaan terjepit sedikit pun, sampai katanya mati. Tetap kita berharap kepada Tuhan. Amin. Karena Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Tapi ternyata ada kuncinya. Kuncinya hanya orang-orang yang mengasihi Dialah yang dapat melihat mujizat itu. Ternyata banyak orang yang semu, terlihat mengasihi Tuhan, tapi sebetulnya tidak. Ya, hati-hati ya. Biarlah kita punya hati yang tulus, yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Janda di Sarfat ini memberi dari kekurangannya. Ya, tidak diceritakan janda ini kaya, punya mobil, punya harta, tidak. Tapi dibilang kalau nanti dia kasih makan Elia, besoknya dia akan mati. Jadi janda ini memberi dari kekurangannya. Jadi orang yang memberi itu tidak tinggal tunggu kaya dulu baru memberi, tidak. Tetapi ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita dengar Bapak Gembala bilang, apalagi kita mau bangun rumah Tuhan. Betul? Banyak yang harus kita cucurkan. Cucurkan keringat, cucurkan air mata, cucurkan duit juga, ya toh? Untuk supaya gereja kita jadi. Ya. Tetapi ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah tutup mata. Betul? Tuhan tidak pernah tutup telinga. Betul? Janda ini memberi dari kekurangannya kepada Elia. Elia itu sama seperti sekarang hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala. Ketika kita memberi, mungkin tidak dengan saat itu juga kita menerima. Tapi ada saatnya. Cerita ini kan dibilang gak saat itu doang. Oh, saat itu. Karena dia bilang apa? Janda ini makan tidak habis minyaknya. Minyak dan tepungnya itu tidak habis. Beberapa waktu lamanya sampai hujan datang. Ya. Tapi kemudian ketika anaknya mati, dia berdoa kepada Tuhan karena dia memberi dengan hati yang tulus. Tuhan jawab enggak? Jawab. Ya. Kalau cuma sakit biasa Tuhan sembuhkan tuh kita bilang, oh Jenny sakit tuh, bacalah sembuh, taipak dia baca sembuhin orang, benar gak? Tapi kalau mati, taipak ada bisa baca sembuhin, dokter pun tidak bisa menyembuhkannya. Hanya Yesus, ya.
Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita memberi, jangan takut kita tidak diberkati. Tapi berinya kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Ya, karena ingat Tuhan tidak pernah berhutang. Kita baca Matius 10 ayat 42. Banyak ayat ya kita belajar hari ini ya. Nggak apa-apa ya. Kita belajar. Matius 10 ayat 42. Saya baca ya. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, punya huruf besar ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Firman Tuhan bilang, memberi air sejuk. Apa sih air sejuk itu? Secangkir saja. Orang Batak bilang capute. Itu memberi air sejuk secangkir saja. Caputi doang. Itu kepada hamba-hamba Tuhan kita sudah. Dia bilang akhirnya, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Kalau orang bekerja dapat apa? Upah. Jadi kalau kita memberi secangkir doang loh. Firman Tuhan bilang gak usah banyak, gak usah segalon, gak usah secangkir aja. Dia bilang apa? Tidak akan kehilangan upahnya. Ini firman Tuhan ya yang bilang ya, bukan Ceinge ya. Betul? Ya, jadi jangan takut memberi. Ya, apalagi memberi untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan, memberi untuk Bapak Gembala. Ya, itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Mari kita belajar untuk memberi ya. Nah, ini satu lagi ayat. Ketika kita belajar memberi, ada satu hal yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Kita baca Matius 6 ayat 3 sampai 4. Matius 6 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan dirimu apa yang membuat tanganmu. Nah, ayat keempat, 2, 3. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya padamu. Saya baca dalam terjemahan lain ya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, apabila kalian berbuat baik terhadap orang lain, lakukanlah dengan diam-diam. Janganlah tangan kiri diberitahu mengenai apa yang sedang dilakukan oleh tangan kanan. Kadang-kadang ini kita manusia beri sedikit aja ngomong kemana-mana. Betul atau betul? Betul. Wah dewa beri kece itu tante. Bener dah. Apa yang ini menduduk-duduk kongke. Ada. Lah banyaklah cerita dari A sampai Z. Entah cerita bener, entah campur gosip, entah campur kepo, semua udah masuk. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ketika kita memberi apa? Kita pernah gak kasih tangan kiri? Pernah? Kecuali orang kidal ya. Tapi selalu diajarkan untuk menggunakan tangan kanan. Ketika kita beri tangan kanan, firman Tuhan bilang tangan kiri ini jangan tahu loh. Gimana itu? Saya juga bingung. Tapi itulah yang Tuhan bilang. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, apabila kalian berbuat baik terhadap orang lain, lakukanlah dengan diam-diam. Maka Bapamu yang di surga akan membalasnya. Jadi kalau kita memberi, itu kita gak perlu gembor-gembor sama orang lain. Ya, kita belajar memberi dengan hati yang tulus ya. Cukup Tuhan saja yang tahu. Karena apa? Tuhan yang akan membalasnya dari surga. Amin. 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 Kita harus percaya
apa yang kita tabur pasti kita tuai. Ada ayatnya. Ayo baca Galatia 6 ayat 7b. Jadi bukan hanya sekedar orang ngomong ya, tetapi ada ayatnya. Galatia 6 ayat 7b. Baca sama-sama. 2, 3. Karena sudah? Galatia 6 ayat 7b. Sudah dapat? Ayat 7, ayat 7. Dapat? Baca dari karena ya. 2, 3. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan selalu ya dan amin. Ketika kita menabur, pasti kita menuai. Pernah nggak kita tanam cabai dapatnya durian? Nggak pernah. Kalau kita tanam cabai, hasilnya kan buahnya cabai. Ya. Jadi apa yang kita tabur, apalagi kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan berkati, ya. Mungkin bukan sekarang, ya. Mungkin juga bukan besok, tapi nanti. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu 5 menit ke depan hidup kita. Ada yang tahu? Tidak tahu. Ya, firman Tuhan berkata selangkah di depan kita adalah maut. Kita tidak tahu 5 menit ke depan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, kita memberi, jangan takut. Tuhan tidak pernah berhutang dalam hidup kita. Apalagi kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, ingat upah yang akan kita dapatkan banyak ya. Ya. Saya akan kesaksian sedikit. Ini saya pernah alami dalam hidup saya ya. Pada waktu saya di Jakarta, dulu setelah saya kuliah, saya bekerja. Satu saat dalam ibadah hari Minggu, saya juga dengar firman Tuhan seperti ini. Tapi tidak ayat ini, tapi dengan intinya itu memberi. Ya, kita diajarkan untuk memberi. Ya. Lalu di akhir khotbah pendeta saya bilang gini, waktu itu kami lupa, saya lupa entah ada apa, entah ada gempa atau apa, sehingga kami harus menabur untuk korban gempa atau untuk apa saya lupa deh. Jadi Mbak Tuhan, gembala saya itu berkata gini, ketika Tuhan gerakkan kita untuk memberi, jangan tahan-tahan, dia bilang, jangan tahan-tahan, ya. Terus akhirnya di ibadah itu, akhirnya saya memberi dengan apa uang cash yang saya bawa ya pada saat itu gitu ya. Saya kasih semuanya buat Tuhan. Sedangkan pulang dari situ kami harus naik bus, naik angkot lah, naik bus Maya Sari Bakti untuk sampai ke kosan ya. Terus saya bilang gini, biarlah saya kasih semua, kan nanti ada teman saya bisa pinjam duit ya gitu. Terus ternyata teman saya ini juga sama. Dia bilang gini, kasih aja semua. Ntar kan ada teman saya, dia punya uang juga. Iya, uang cash ya, bukan uang di ATM. Jadi dia bilang, udah, ya sudah, dia ngomong. Kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah memberi, udah gak ada duit nih. Gak ada receh-receh juga gak ada. Akhirnya, singkat cerita pulanglah kami ya. Jadi lagi di jalan, lagi nunggu bus. Terus saya tanya sama teman saya, kamu masih punya duit gak? Ya, dia bilang, gak ada, aku udah kasih semua, kata dia gitu. Terus dia tanya lagi, kamu masih punya duit gak? Ya, saya juga udah kasih semua, saya bilang. Sedangkan zaman dulu gak seperti sekarang, ATM berjamur ya di mana-mana ya. Zaman dulu kami sekolah. Ya, jadi gimana nih kita? Terus teman saya bilang, ya udah kita naik aja. Ntar kita pura-pura aja. Bayangin, dia bilang, siapa tahu, dia bilang, nanti kita ketemu kondektur yang itu. Teman saya ini punya tante tinggal di terminal Pulau Gadung ya, kalau yang di Jakarta tahu. Nah, omnya itu suka jualan di terminal situ. Jadi ada tetangganya itu kondektur Maya Sari Bakti untuk tarik uang ya. Jadi akhirnya dia bilang, ayo udah kita naik aja, siapa tahu ketemu kondektur itu, dia nggak mau bayar biasanya, dia bilang. Terus saya bilang, oh ya udah, ayo kita naik aja. Bayangin saudara-saudara, akhirnya naiklah kami ke Maya Sari Bakti itu. Dan betul, itu keneknya itu tetangga
yang bilang, "Kak, gak usah bayar ya Kak, udah duduk aja," katanya gitu. Hah? Kami juga bingung. Nah, kenapa? Hah? Bayangin Bapak Ibu, itu kalau kita mau pilih Maya Sari Bakti itu banyak kan? Kok bisa kita naik itu dengan abang yang kami terima sama kita itu. Sampailah kami di kosan, kemudian kami mengambil uang. Kalau mau bilang kebetulan, tidak. Betul? Dalam hidup orang Kristen itu tidak ada yang kebetulan. Semua itu sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi hidup kita ini ada dalam rancangannya Tuhan. Bayangin, kalau waktu itu kami harus bayar, mau bayar pakai apa kami berdua? Kami pasti disuruh turun sama abang itu. Dek, turun aja dek, katanya nggak bayar. Tapi ternyata tidak. Dari sekian banyak puluhan Maya Sari Bakti itu, akhirnya kami naik dengan abangnya yang sama yang nggak bayar. Itu kita bilang kebetulan? Tidak. Ya. Tapi Tuhan sudah merancangkannya. Sampai akhirnya kami bisa naik. Dari situ kami belajar. Oh, ternyata memberi dengan hati yang taat menghasilkan mujizat. Ya. Ya. Puji Tuhan. Yuk, di akhir khotbah saya ini, mari kita sama-sama membuka tangan kita. Oke? Ini kita membuka toh. Kalau kita mau dapat sesuatu, apa yang akan kita lakukan dengan tangan kita? Kita akan ini, misalnya dikasih sesuatu nih, kita akan gimana? Pasti menggenggamnya dengan erat, betul? 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 Betul nggak kita menggenggamnya dengan erat? Betul. Ya, kita akan genggam, betul? Kita tidak menengadah tangan kita. Ini artinya kita apa? Memberi kan? Ya nggak? Kalau kita beri, masa kita gini tangan kita? Kalau kita beri gimana? Kita kasih kan? Nah, jadi kalau kita tidak begini, jangan harap kita akan mendapat. Tutup. Betul? Betul nggak? Ya. Jadi kalau kita ingin mendapat sesuatu dari Tuhan, yang pertama kita lakukan adalah memberi. Ya. Kita memberi untuk Tuhan, kita memberi untuk pekerjaan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang taat. Ya, apalagi memberi untuk rumah Tuhan di tempat ini. Ya, Bapak dan Ibu Gembala itu manusia, ya, perlu juga makanan, perlu sesuatu, sehingga kita memberi itu untuk Tuhan. Mereka pakai juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan takut memberi. Amin. Karena apa yang kita berikan itu yang kita akan dapat dari Tuhan. Ya, ingat Tuhan tidak pernah berhutang, tetapi Tuhan mau respon kita ketika kita memberi. Apakah kita memberi dengan hati yang taat? Apakah kita memberi, ya sih memberi, tapi terus kita di belakang ngeroceh-ngeroceh? Ya kan? Hanya Tuhan yang tahu hati kita, betul? Suami istri aja dalamnya hati gak ada yang tahu. Ya, laut bisa diukur, tapi dalamnya hati tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Ya, Tuhan mengerti. Ya, oleh sebab itu mari kita berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Persembahan tidak berbicara tentang uang, materi saja, tapi waktu kita. Ya, waktu kita yang kita korbankan untuk Tuhan. Keringat kita, mungkin ada Natal kita, repot-repot, sibuk-sibuk. Bolak-balik kita naik motor, tenaga kita, apa saja yang kita keluarkan, Tuhan pasti akan tilik. Betul? Betul? Tuhan tidak pernah berhutang ya. Ingat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah berhutang. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kuncinya hanya satu, mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan akan melakukan mujizatnya yang banyak dalam hidup kita, asal kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Amin.
Puji Tuhan, inilah yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan selamat berbahagia, happy wedding anniversary ya buat Bapak dan Ibu Gembala. Di hari yang spesial ini, biar kiranya Tuhan tambahkan kekuatan, ya, tambahkan hikmat, tambahkan kebijaksanaan, agar semakin hari Bapak dan Ibu Gembala dapat berjalan bergandengan tangan memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yuk, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Beri yang terbaik bagimu. Belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pagi hari ini apa yang kita bawa?